Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nahama Channel, tempat di mana ilmu, inspirasi, dan kisah penuh makna bertemu. Di sini, kita akan belajar bersama, menggali hikmah dari ajaran Islam, serta mendengar cerita-cerita yang menginspirasi dan menambah wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Yuk, mulai perjalanan kita menuju ilmu dan iman yang lebih baik. Bismillah, mari kita mulai. Kisah Pangeran Diponegoro, pejuang hebat dari tanah Jawa. Halo anak-anak. Kali ini Sob ingin menceritakan kisah luar biasa seorang pahlawan yang dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Tapi kita akan mulai dari awal, ya, sejak beliau lahir. Wah, suasananya waktu itu pasti seru sekali. Yuk, kita dengarkan cerita lengkapnya. Kelahiran yang ditunggu-tunggu. Pada tahun 1785, di tengah sejuknya udara pagi di Keraton Yogyakarta, terdengar tangisan bayi laki-laki. Tangisan itu bukan tangisan biasa, sobat. Karena bayi ini adalah cucu Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Keluarga keraton begitu gembira menyambut kelahirannya. Ayah bayi ini, Sultan Hamengkubuwono III, adalah seorang pangeran yang kelak menjadi raja di Yogyakarta. Ibunya, Era Mangkarawati, adalah seorang wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Bayinya diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar. Wah, namanya panjang ya. Tapi nanti, dia lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, pahlawan besar Indonesia. Suasana keraton dan kehidupan keluarga. Waktu itu, Keraton Yogyakarta adalah tempat yang sangat indah. Anak-anak, bayangkan sebuah istana dengan taman-taman hijau, kolam-kolam besar berisi ikan, dan burung-burung yang berkicau riang di pagi hari. Di sana, orang-orang hidup dengan aturan dan adat istiadat yang sangat islami. Namun, meski Diponegoro lahir di keluarga kerajaan, kehidupannya tidak selalu mewah. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, sehingga ia diasuh oleh neneknya di desa Tegalrejo, jauh dari keraton. Kenapa ia tinggal di desa? Karena neneknya ingin ia tumbuh menjadi anak yang kuat, rendah hati, dan dekat dengan rakyat. Di Tegalrejo, Diponegoro belajar banyak tentang kehidupan rakyat biasa. Ia sering bermain bersama anak-anak desa, membantu mereka menggembala kerbau, dan belajar tentang kearifan lokal. Guru-guru hebat dalam hidupnya. Selain keluarga, Diponegoro juga dikelilingi oleh orang-orang hebat yang menjadi gurunya. Neneknya, seorang wanita yang bijaksana, mengajarkan tentang adat Jawa dan pentingnya menjaga martabat keluarga. Guru mengajinya, seorang ulama terkenal di Tegalrejo, mengajarkan Al-Quran, hadits, dan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ia juga belajar tentang sejarah Islam dari kitab-kitab kuno. Dari sana, ia memahami pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diponegoro tumbuh menjadi anak yang cerdas dan saleh. Ia tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar seni perang dan strategi. Wah, sejak kecil saja, beliau sudah menunjukkan bakat sebagai pemimpin, ya? Keadaan tanah Jawa saat itu ketika Diponegoro kecil, keadaan tanah Jawa sedang kacau. Belanda mulai mencampuri urusan kerajaan, dan banyak rakyat yang menderita. Mereka dipaksa membayar pajak tinggi, kehilangan tanah, dan bahkan tidak bebas menjalankan ibadah. Diponegoro kecil sering mendengar cerita dari neneknya tentang bagaimana leluhur mereka berjuang melawan penjajah. Kalau kita tidak melawan ketidakadilan, siapa lagi, kata neneknya. Kata-kata itu melekat dalam hati Diponegoro kecil. Ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan melindungi rakyat dan agamanya. Pangeran yang rendah hati meski ia seorang pangeran, Diponegoro tidak suka hidup bermewah-mewah. Ia lebih senang tinggal di desa bersama rakyat. Saat orang-orang menyapanya, ia selalu tersenyum ramah. Ketika teman-temannya sibuk bermain, Diponegoro justru asyik membaca kitab-kitab di surau. Tapi jangan salah, sob. Ia juga suka bermain kuda dan sering memenangkan balapan dengan teman-temannya. Katanya, kalau naik kuda, kita harus berani. Tapi jangan lupa, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bagaimana? Seru ya awal kehidupan Pangeran Diponegoro? Beliau tidak hanya berani, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Seru, kan cerita remaja Pangeran Diponegoro?
Jangan lupa, kita juga harus mencontoh sifat baiknya, ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.